Bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat aja? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, sambil menunggu temannya ya, kita mulai aja ya. Apa itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita masih berjumpa kembali di pembelajaran matematika wajib. Nah, minggu ini ya kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, variabel itu sendiri apa artinya variabel? X, ya. Kenapa dikatakan satu variabel? Karena hanya variabel X saja, tidak ada variabel yang lain. Seperti variabel Y dan Z. Jadi dikatakan pertidaksamaan kuadrat karena memakai tanda pertidaksamaan, baik lebih kecil, ini lebih kecil dibaca lebih kecil ya, ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar, ini lebih besar sama dengan. Nah, ini dikatakan kuadrat karena variabelnya ada pangkat 2, yaitu variabel X. Nah, yang di depan variabel itu A. Terus yang ada X-nya tanpa ada kuadratnya itu B. Kemudian yang tidak ada X-nya itu C. Nah, sekarang lihat contoh pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, coba Egi baca yang pertama nih. Bacanya gimana? Yang ini. X kuadrat itu min atau kurang, Bu? Kurang. Oh, X kuadrat min 2X. Kurang 2X. Kurang. Coba. Maaf, Bu. Coba ulang. X kuadrat kurang 2X kurang 8 lebih dari 0. Ya. Ya, terus siapa lagi ya? Zahra, baca yang kedua. Yang ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 0. Oh ya, lebih kecil sama dengan 0. Oke. Next, Irfan. Yang berikutnya nih. Bacanya gimana? Irfan Syah. Irfan Syah senyum-senyum aja baca sudah. Ya. 2X kuadrat min X. Kurang. Ya, itu min nggak, Bu? Jangan, oh, Pak, itu kurang. Ulang. 2X kuadrat kurang X kurang 1 lebih 0. Oke. Itu Kak, Bu? Next, Heru. Heru. Saya, Bu. Baca yang terakhir, Heru. Nah. Nih. Heru. Mana Heru ini? Heru Saputra. Ya, menghilang Heru. Aditya. Baca ini. Ya. No comment juga Aditya. Faisal. Mujaki. Min 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 lebih dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ya. Jadi inilah contoh-contoh dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Tadi dikatakan satu variabel karena apa? Kenapa bukan 2 variabel atau 3 variabel? Kenapa dikatakan satu variabel? Karena
hanya memuat satu variabel. Variabel yang mana? Yaitu variabel X. Nah, seperti tadi Ibu katakan bahwa yang di depan pangkat 2 itu adalah A. Berarti ini A-nya berapa? Yang pertidaksamaan yang pertama. A-nya berapa ini? Kalau tidak ada angka di depan pangkat itu berarti nilainya 1. 1. B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya 2. Iya, negatif 2 atau min 2 ya. Nah, kemudian C-nya berapa? Min 8. Negatif 8. Oke, bagus. Sekarang yang kedua. Egi, A-nya berapa? Yang kedua, nih. A-nya 1. Oke, B-nya? B-nya plus 5. 5 aja, enggak usah plus 5. 5, ya. Oh iya, Bu. C-nya? C-nya 6. Ya, jadi ingat. Kalau A itu yang berada di depan variabel X kuadrat. Kalau B itu yang berada di depan X tanpa kuadrat, ya. Kemudian kalau C itu yang tidak ada variabelnya. Paham ya? Sekarang Antonius Fernandus. Yang ketiga A-nya berapa? Yang ini, persamaan yang ini. A-nya berapa ini? Samaannya. A-nya berapa? A. A-nya 2. Ya, bagus. B-nya? B-nya 0. Ayo, siapa yang tahu B-nya berapa nih? Kalau tidak ada angka berarti isinya 1. Karena ini tanda negatif berarti min 1. Min 1. Iya. Kemudian C-nya berapa? Min 1 juga, Bu. Iya, bagus. Lagi Antonius. A-nya berapa nih? Yang keempat. A-nya min 3. Iya, B-nya? B-nya 5, Bu. Ya, bagus. C? 5. C-nya? 2. Bagus. Kalau Ibu tulis seperti ini. Min X tambah 6 kurang 3X kuadrat. Misalnya ya, ada pertidaksamaan seperti ini. Nah, A-nya berapa? Siapa yang tahu A-nya berapa? A-nya min 1. Nah, belum paham. A itu seperti yang Ibu beritahu sebelumnya, A itu yang berada di depan X pangkat 2. Walaupun penulisan X pangkat 2 di paling akhir atau di tengah, itu tetap ditempati oleh A. Berarti A-nya ini berapa? 3. Ayo. 3. Iya, negatif 3 atau min 3. Yang ini kan yang di depan X kuadrat. Ya kan? Kemudian B-nya berapa? 3, Bu. B. Itu tadi A negatif 3. B-nya berapa? 6. Aduh, B itu yang berada di depan X, yang ada 6. X-nya. C itu yang tidak ada X-nya. Berarti B-nya berapa nih? 1. Negatif 1. Ingat tandanya. Ya, ingat tandanya. C-nya berapa? Oh iya, maaf Bu, lupa. Ya, ingat. C-nya berapa? 6. 1. Iya, Min 6. 1. Nah, kalau Ibu tulis lagi seperti ini. Ya. 3 kurang 6X kuadrat tambah negatif 6. 2X. Bentar dulu. Nah, A-nya berapa ini? Ini misalnya lebih besar dari 0. A-nya berapa ini? A-nya 2. Ya kan? 6X. Iya, negatif 6. Nggak usah disebut variabelnya. Koefisiennya yang disebutkan. Ini yang A itu yang selalu berada di depan X kuadrat. B-nya berapa?
B-nya 2. Ya, B-nya 2. C-nya 3. 3. Nah, begitu caranya. Jadi ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau B, koefisien dari X saja tanpa ada kuadratnya. Kalau C itu yang tidak ada X-nya. Oke ya? Nah, perhatikan penyelesaiannya. Nah, ini sama saja dengan. Nah, ini contoh soal. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah ini. Coba Zahra Amelia dibaca soalnya. Coba. Tentukan penyelesaian setiap pertidaksamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 5X lebih kecil 6 dan 4 kuadrat. 4 kuadrat Mana X-nya? 4X kuadrat Ya. dikurang 4X ditambah 1 lebih besar 0. Nah, oke. Cara menyelesaikannya diperhatikan ya. Ini kan yang bentuk umum tadi pertidaksamaan kuadrat itu yang sebelah kanan setelah tanda pertidaksamaan itu ditempati oleh 0. Nah, sementara ini kan ada angkanya. Ya kan? Selain 0, yaitu angka 6. Jadi 6 ini kita harus pindah dulu ke sebelah kiri, kita gabungkan semua. Dipindah ke sini. Berarti yang tandanya positif berubah jadi negatif karena melalui tanda pertidaksamaan. Nah, jadinya seperti ini kan? Jadinya X kuadrat tambah 5X kurang 6 lebih kecil dari 0. Iya kan? Nah, setelah ada kuadrat ini seperti itu, kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan di kelas 9 atau di MTS SMP? Kalau memfaktorkan itu kan selalu dibuat 2 buah kurung begini kan? Nah, iya kan? Kalian tahu tadi A-nya berapa, B-nya berapa kan? A-nya berapa tadi? Yang ini, A-nya berapa? Yang ini? Yang ini. A-nya berapa? 5X. Kan A itu yang ada kuadratnya, toh? A-nya berapa? A1. Ya, A-nya 1. B-nya? B-nya 5. Ya, B-nya 5. C-nya? 6. Negatif, ingat tandanya. Negatif atau 6. min 6. Nah, sekarang cara memfaktorkannya kenapa didapat 6 di sini terus didapat negatif 1 di sini? Caranya itu adalah kalau ada pertidaksamaan seperti ini, bilangan berapa dikalikan hasilnya C, kalau dikali ya, ini kalau dikali hasilnya C, kalau dikali hasilnya C itu nilainya tadi berapa? C nilainya negatif 6, ya kan? Kalau ditambah hasilnya B. Nah, B-nya berapa nilainya tadi? B-nya 5. Iya, 5. Nah, sekarang kita cari bilangan berapakah yang dimaksud itu kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau ditambah 5. Nah, kan diperoleh angka ini ya, 6 dengan negatif 1. Angka yang lain tidak memenuhi. Coba kita uji, betul enggak kalau dikali hasilnya negatif 6? 6 kali negatif 1 berapa? Negatif 6, ya kan? 6 kali min 1 kan? Positif kali negatif, hasilnya negatif kan? Nah, kemudian kita tambah. Dapat enggak 5? Oke, 6 ditambah negatif 1. 6 ditambah min 1. Hasilnya 5. Nah, memenuhi kan? Nah, sekarang kenapa di atas positif sementara hasilnya negatif? Karena melalui tanda pertidaksamaan. Jadi ingat, kalau positif pindah ruas jadi negatif. Negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga diperoleh nilai atau himpunan penyelesaian dari X-nya itu negatif 6 dan positif 1. Baru kita buat garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan yang negatif selalu berada di sebelah kiri. Ini kan sebelah kiri ya, negatif 6. Baru satunya berada di sebelah kanan karena positif. Nah, kenapa ada tanda positif di sini negatif, di sini positif?
cara mengujinya seperti ini. Angka berapa yang sebelah kiri negatif 6? Angka berapa yang paling dekat dengan negatif 6? Angka berapa? Negatif tuh 7 kan? 7. Nah, kita uji. Ganti X yang di sini negatif 7. Oke. Negatif 7 tambah 6 berapa? Negatif 7 tambah 6? 1. Negatif 1. 15. Terus negatif 7 dikurang 1. Ini dikali ya karena kurang di atas. Negatif 7 dikurang 1 berapa? Halo? Negatif 7 dikurang 1. Negatif 8. Kita kalikan. 8. Negatif kali negatif. Positif. Nah, makanya diperoleh di sini positif. Gitu. Caranya gitu ya. Nah, jadi di dalam garis bilangan, halo Yuli, di dalam garis bilangan selalu ada positifnya. Hai cantik, wih panjangnya rambutnya. Kemudian di tengah sini kita ambil angka yang paling kecil sekali. Yang paling kecil dan gampang itu kan di tengah-tengah antara negatif 6 dan 1 itu kan ada 0 ya. Nah, kita ambil angka 0. Betul enggak hasilnya nanti negatif? Kita masukkan ke sini lagi, ganti X-nya. Berarti 0 ditambah 6 berapa? Abu? 0 ditambah 6. Ini kan tadi kita ambil nilai 0, angka 0 di sini. Untuk menguji apakah tandanya negatif atau positif. Karena di dalam garis bilangan selalu ada tanda positif, negatif, positif gitu ya. 0 tambah 6 berapa? 6. Iya, bagus. 0 kurang 1? 0. 0 dikurang 1. 1. Tandanya ingat dong. 0 dikurang 1 itu 1. berapa? Ya, negatif 1. Nah, tadi kan di sini 6. 6 dikali negatif 1 berapa? 6 dikali min 1. 6 dikali... Heru, berapa Heru? Ampun. Berapa? 6 dikali... Ampun, kalian ini SMA, sudah punya pacar semua, enggak ngerti perkalian negatif kali positif. Positif kali negatif Nanya Heru, nanya apa? saya. Positif kali negatif apa hasilnya? Positif atau negatif? Negatif, Bu. Nah, sekarang 6 kali negatif 1 berapa? Negatif. Oh, negatif 6. Ya, gitu, negatif 6. Min kan hasilnya kan? Min kan, nah makanya di sini negatif. Gitu. Aduh. Oke, sekarang kenapa di sini positif lagi? Kita uji lagi. Setelah angka 1 ada angka berapa? Di sebelah kanan. Angka 2 kan? Nah, kita ganti Ya. X-nya ini menjadi 2. 2 tambah 6 berapa? 8. Nah, ada 8. 2 dikurang 1 berapa? 2 kurang 1, 1. Nah, 8 kali 1? 8. Nah, positif enggak hasilnya? Positif. Nah, makanya positif di sini kan? Nah, sekarang kita lihat Ya. tanda pertidaksamaannya. Tadi kan pertidaksamaannya lebih kecil kan? Ingat, kalau lebih kecil, oh berarti himpunannya yang ada tanda negatif. Nah, gitu. Makanya kita arsir di sini kan, diarsir. Berarti HP-nya adalah, ingat kalau HP itu himpunan penyelesaian, bukan handphone ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu X kita taruh di tengah kalau lebih kecil, kalau lebih besar nanti pakai atau. Seperti yang ini, nanti himpunan penyelesaiannya atau. Nah, X dibaca apa ini? X lebih besar dari negatif 6. Kenapa ini dibaca lebih besar? Karena kita baca dari tengah. Ya. X lebih besar dari negatif 6 dan lebih kecil dari 1. Selesai untuk pertidaksamaan yang pertama. Ada pertanyaan? Pertanyaannya apa ya? Nah, kalau enggak ada pertanyaan berarti paham kan? Bukan. Ketawa. Bingung. Oke, kalau enggak ada pertanyaan kita pindah ke yang kedua ini ya. Caranya menyelesaikannya. Oke, bentar. Jadi nanti
Ada tugasnya satu nomor ya. Kalian buat juga seperti ini, buat garis bilangannya. Habis itu jadi yang penyelesaian ini itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, gimana caranya? Beda lagi kan? Karena A-nya bukan satu lagi. Nah, cara memfaktorkannya tentunya beda. Nah, ini kita tidak perlu lagi pindah 0 ke kiri karena sudah memenuhi pertidaksamaan 0 sebelah kanan. Nah, tinggal kita faktorkan. Nah, jadi A-nya berapa ini? A-nya berapa? Mana? Yang ini. A-nya 4 Iya, kuadrat. 4. 4. B-nya berapa? B-nya negatif 4. Iya, pintar gitu dong. Aduh, SMA. Nah, negatif 4. C-nya berapa? Ini B tadi. C-nya 1. Iya, C-nya 1. Ada Sri Kandinya, ada Arjunanya, bagus gitu loh. Dibaca apa ini? Ini. Hah? Kurang dari. Pertidaksamaan. Jadi ini dibaca gimana ini? Pertidaksamaannya begini. 4x kuadrat kurang 4x ditambah 1 lebih dari 0. Iya, gitu. Nah, sekarang kita faktorkan. Langsung kita faktorkan yang ini. Seperti yang kurung tadi ini. Tapi beda caranya. Kalau yang A-nya lebih dari 1, ini kan A-nya lebih dari 1 kan? Kita buat seperti ini. 1 per A, berarti A-nya tadi 4, kita tulis 4. Kalau A-nya hanya 1, kita tulis seperti ini aja. Gitu, memfaktorkannya ya. 1 per 4 dikali. Nah, ini baru buat 2 kurung ini. Jadi berapapun A-nya ditulis juga di sini. Ya. Ini lebih besar dari 0 ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan isiannya ini berapa? Ini selalu X di sini ya. X, di sini juga X ya. Nah, ini yang di dalam kurung ini kita isi yaitu bilangan berapa kalau dikali. Kalau tadi kan kalau dikali hasilnya C. Nah, sekarang kalau dikali hasilnya A dikali C. A dikali C. A kali C berapa? A-nya tadi kan sudah tahu. Nah, kalau ditambah hasilnya B. Nah, A kali C tadi berapa? 4, Bu. Iya, A-nya 4, C-nya juga 1, ya kan? Berarti 4 kali 1 berapa? 4, Bu. 4. Terus B-nya berapa? B-nya negatif 4. Iya, negatif 4. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira bilangan berapa kalau dikalikan hasilnya A kali C, yaitu kalau dikalikan hasilnya 4, kalau ditambah negatif 4, bilangan berapa itu? Berapa kali berapa hasilnya 4? Kalau ditambah hasilnya negatif 4? Ayo. Berapa? 2. Positif apa negatif? Negatif, Negatif. Iya, dua-duanya negatif. Karena kalau negatif kali negatif atau min kali min hasilnya plus. Jadi negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 4. Jadi memenuhi kan? Nah, setelah itu yang dekat dengan 1/4 ini itu kita bagi 4. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bagi 4 ini kan 1 nilai di sini. 1 berarti ini kan negatif 2 bagi 4 kan 1/2. Jadi ini tetap 1/4x, ya kan? Kurang 2 dibagi 4 berarti 1/2. 1/2. Nah, kalau yang di belakang ini tetap aja dia. Nah, tetap aja. Jadi kalau tetap berarti ini X-nya berapa yang ini? X sama dengan, ayo berapa X-nya? Ini kita pindah negatif jadi positif, berarti 1/2, ya kan? Ya, 1/2 dibagi 1/4. Siapa yang tahu kalau pembagian pecahan itu gimana caranya? Ini 1/4. Ntar dulu. Ini 4 ini, 1/4. Pembagian pecahan gimana? Berarti di bawah dibalik ya kan? 1/2 dikali 4/1 ya kan?
Berarti 1 kali 4, 4. 2 kali 1, 2. Berarti 4 per 2 berapa nilainya? Hasilnya berapa? 2. Nah, berarti ini hasilnya 2. Kalau ini hasilnya juga 2. Berarti kan sama nilainya 2. Nah, berarti X-nya kalau begitu, ini. Karena hanya 1, yaitu 2, dan tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan di bawah, berarti bulatannya tidak penuh, kosong bulatannya. Ini tadi juga kosong dua-duanya bulatannya kan, karena di dalam pertidaksamaan ini tidak ada sama dengan di bawahnya. Kalau ada tanda sama dengan di bawahnya, berarti penuh bulatannya, penuh. Nah, berhubung tidak ada, berarti ini. Ini ke arah mana kalau 2? Ke arah kanan, ya kan? Begini garis bilangannya. Nah, 2 hasilnya berarti kita arsirnya ke kiri apa ke kanan? Tanda berapa di sini? Nah, setelah ini kan 2 di sini ya. Nah, setelah ke kiri 2 berarti ada 0. Kita masukkan di sini nolnya tadi. Mana sini? 0. 0 kali 1/4 kan 0 ya. Negatif dikali negatif positif. Berarti di sini positif. Ya kan? Positif. Kemudian kalau di atasnya 2 ada 3. Kita ganti 3 di sini. 3/4. Ya kan? Negatif dikali positif dikali negatif itu negatif kali negatif positif. Berarti dua-duanya positif. Jadi di sini kita arsir. Jadi himpunannya adalah HP-nya karena dapatnya 2 tadi kita buat kurung kerawal. Berarti X ke kanan hanya 1 ya, lebih besar dari 2. Selesai. Nah. Bisa dipahami? Nanti hasil rekaman ini Ibu rekam ya, nanti Ibu kirimkan linknya, Ibu share di YouTube biar kalian bisa tonton berulang-ulang, biar ngerti cara mengerjakan pertidaksamaan kuadrat satu variabel ya. Oke? Oke, Bu. Oke sih. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Yang hadir Zoom kali ini sudah kerjakan semua tugas sebelumnya? Yang buat soal itu? Sudah, Bu. Bagus. Sudah, Nanti Bu. kalian lihat nilainya ya, Ibu sudah nilai. Nanti Ibu share di WA juga. Yang enggak kirim tugasnya berarti nilainya enggak ada ya. Nanti Ibu kirim di WA grup. Ya, oke ya. Enggak ada pertanyaan ya? Nanti Bu, satu. Ibu ada bikin Ya, kenapa? video, Kak, Bu. Siapa? Ibu ada bikin video Kak buat tugas hari ini. Kenapa? Ibu ada bikin video Kak buat tugas hari ini. Ini sudah videonya. Ibu rekam ini. Ibu rekam ini penjelasan kita kali ini. Jadi nanti Ibu kirimkan. Oke? Nanti Ibu share di YouTube. Kalian buka linknya. Biar bisa pelajari berulang-ulang. Iya kan? Iya, Bu. Oke. Jadi yang aktif tadi itu kelihatan nanti di YouTube kamu. Oke ya. Kalau begitu aktifkan videonya semua coba. Seperti biasa kita foto-foto. Mana ini? Ayo siap. Yang sudah dipasang wajah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Oke. 1, 2, Orang gede betul. Busak. 3. Oke. Mudah-mudahan pintar semua matematika yang hadir kali ini. Amin, Bu. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih. Nanti Ibu kirimkan linknya ya. Nur Alisa makan terus dia. Bagi-bagi. Dari tadi tuh, Bu. Makanan apa itu? Dari tadi tuh, Bu, makan terus. Kirim-kirimlah ke temannya atau ke Ibu. Bercanda. Oke, terima kasih ya.
Silakan isi absensi di classroom. Kalau Sudah, Bu. tugasnya belum dikerjakan, dikerjakan. Tunggu ya Oke. kiriman linknya dan kiriman hasil rekaman kita hari ini. Pagi. Si Deka ini kamu adiknya si Deo ya? Deka Ardian. Dia Bukan. mantannya Ica. Oh, Iya, pantas Bu. mirip wajahnya tapi tak sama. Mirip tapi tak sama gitu. Ya. Oke.